Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal sholihin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi dasar hukum halal dan haram berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama dengan benar. Anak-anak soleh, tahukah kamu apa itu halal? Dalam bahasa Arab, halal berarti diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang atau diperoleh dengan sah. Definisi umum halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup segala aspek kehidupan seorang muslim, mulai dari makanan, obat-obatan, kosmetik, pakaian, hingga keuangan dan gaya hidup secara keseluruhan. Lalu, apa itu haram anak-anak? Menurut bahasa kata haram berasal dari bahasa Arab yang berarti terlarang atau melarang, atau juga bisa berarti suci dari kata haramun. Dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Definisi secara umum: haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Kesimpulannya, dalam ajaran Islam, haram adalah segala sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, yang jika dilakukan akan berdosa dan diancam sanksi di akhirat. Kata haram berarti terlarang atau melanggar hukum. Perbuatan haram harus dihindari, dan sebaliknya, ditinggalkan akan mendapat pahala. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus pada intinya sama dengan definisi umum. Definisi hal-hal haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Setelah kalian mengetahui definisi halal haram, kita lanjut ke pembahasan dasar hukum halal dan haram. Sumber hukum Islam adalah landasan utama yang digunakan umat muslim untuk menetapkan hukum dan pedoman dalam kehidupan. Sumber-sumber ini terbagi menjadi: pertama, sumber yang disepakati. Kedua, sumber yang terdapat khilafiyah, diperselisihkan atau terdapat perbedaan pendapat. Sumber hukum dalam menentukan halal dan haram terbagi menjadi 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijtihad ulama. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 87 dijelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Sumber hukum kedua adalah hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Dalam surat An-Nahl ayat 44 dijelaskan,
Hadis atau sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Dasar hukum ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang merupakan akar kata jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Ijtihad ulama adalah upaya keras para ahli hukum Islam, ulama untuk menemukan hukum syariat yang belum ada ketetapannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, dengan mencurahkan seluruh kemampuan intelektual dan ilmunya. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa, serta tidak semua jawaban atas suatu pertanyaan disebut fatwa. Orang yang bisa melakukan ijtihad adalah para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Demikian anak-anak penjelasan lengkap mengenai hukum halal dan haram sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini.